Tahukah kamu apa stroke itu? Stroke adalah penyakit pembuluh darah otak. Definisi menurut WHO, stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologik vokal dan global, yang dapat memperberat dan berlangsung lama selama 24 jam atau lebih dan atau dapat menyebabkan kematian, tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskuler. Stroke terjadi apabila pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah. Akibatnya, sebagian otak tidak mendapatkan pasokan darah yang membawa oksigen yang diperlukan, sehingga mengalami kematian sel atau jaringan. Jenis stroke ada dua. Yang pertama, stroke iskemik atau stroke sumbatan. Stroke ini merupakan stroke yang paling sering terjadi. Stroke emboli, bekuan darah atau plak yang berbentuk di dalam jantung atau pembuluh arteri besar yang terangkut menuju otak. Stroke trombotik, bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam pembuluh arteri yang mensuplai darah ke otak. Yang kedua, stroke hemoragik atau stroke berdarah. Stroke ini dibagi menjadi dua, perdarahan intraserebral dan juga perdarahan subarachnoid. Perdarahan intraserebral, yakni pecahnya pembuluh darah dan darah masuk ke dalam jaringan yang menyebabkan sel-sel otak mati sehingga berdampak pada kerja otak berhenti. Penyebab terseringnya adalah hipertensi. Yang kedua ada perdarahan subarachnoid, yakni pecahnya pembuluh darah yang berdekatan dengan permukaan otak dan darah bocor di antara otak dan tulang tengkorak. Penyebabnya bisa berbeda-beda, tetapi biasanya karena pecahnya aneurisma. Nah, di sini ada tips mudah mengenali gejala dan tanda-tanda stroke yang penting untuk kamu ketahui. Ingatlah slogan segera ke RS. Senyum tidak simetris atau mencong ke satu sisi. Tersedak, sulit menelan air minum secara tiba-tiba. Gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Bicara pelo atau tiba-tiba tidak dapat bicara atau tidak mengerti kata-kata atau bicara tidak nyambung. Kebas atau baal atau kesemutan separuh tubuh. Rabun, pandangan satu mata kabur, terjadi tiba-tiba. Sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Gangguan fungsi keseimbangan seperti terasa berputar, gerakan sulit dikoordinasi. Bila terdapat tanda-tanda gejala berikut ini, segera ke rumah sakit ya. Untuk dapat mencegah terkena stroke, kamu bisa menghindari hal-hal berikut ini. Yang pertama, jaga berat badan agar tidak obesitas. Yang kedua, hindari merokok. Yang ketiga, hindari alkohol. Dan yang keempat, cukup konsumsi sayur dan buah-buahan. Penting untuk kamu ketahui, 1 dari 5 kasus stroke adalah akibat obesitas. 15,4% penduduk mengalami obesitas. 1 dari 10 kasus stroke berhubungan dengan merokok. 36,3% penduduk usia lebih dari 15 tahun yang merokok. Perempuan usia lebih dari 10 tahun sebanyak 1,9%. 1 juta kasus stroke berhubungan dengan konsumsi alkohol berlebihan. Sebanyak 4,6% penduduk lebih dari 10 tahun minum minuman beralkohol. 1 dari 4 kasus stroke akibat kurang konsumsi buah dan sayur. Sebanyak 93,5% penduduk lebih dari 10 tahun kurang konsumsi buah dan sayur. Berikut ini adalah diagram periode emas penanganan stroke. Diduga serangan stroke, langsung bawa ke IGD rumah sakit kurang dari 2 jam. Di rumah sakit, segera mendapatkan obat stroke. Dari serangan stroke, segeralah telepon ambulan untuk mendapatkan pertolongan dan diantar ke rumah sakit untuk segera mendapatkan pengobatan. Dari proses serangan ke telepon, respon ambulan, transportasi ambulan ke rumah sakit, usahakan jangan lebih dari 2 jam. Untuk pemeriksaan dokter, CT scan, laboratorium, dan obat maksimal 2,5 jam. Dari awal proses serangan sampai dengan pengobatan, sebaiknya tidak lebih dari 4,5 jam. Jangan abaikan waktu, segera ke rumah sakit. Semakin cepat mendapat pengobatan, penderita stroke dapat tertolong dan mengurangi risiko kematian atau kecacatan permanen.
Tahukah kamu, dukungan keluarga dan teman amat sangat berarti bagi penderita stroke? Ada 7 hal yang dapat kamu lakukan untuk memberikan dukungan kepada penderita stroke. Yang pertama, dengarkan keluhan terhadap kecemasan, kekhawatiran, dan frustasi, serta memberikan dukungan untuk sembuh. Yang kedua, ikut serta dalam program rekreasi atau kegiatan penderita stroke, pertemuan sosial, dan kegiatan lain yang menyenangkan. Yang ketiga, simpan daftar nama dan nomor telepon orang-orang yang peduli stroke bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang keempat, kunjungan keluarga atau sahabat untuk berbagi pengalaman, informasi, dan saran dalam pemulihan stroke. Yang kelima, mendengarkan musik yang disukai untuk memperbaiki mood atau suasana hati. Keenam, mengajak dan melatih bicara, melatih anggota tubuh untuk bergerak sesuai kemampuan penderita. Dan yang terakhir, mengerti atau memahami gejala sisa pasca stroke atau seperti tidak bisa menyampaikan kemauan dengan jelas sehingga dianggap bertingkah laku aneh. Demikian adalah informasi penting seputar penyakit stroke yang wajib kamu ketahui. Semoga bermanfaat.